Jadi Jokowi ini kalau dibilang PKI nggak terima itu kan. Padahal dia sendiri yang selalu menghembuskan wacana mau minta maaf kepada keluarga PKI lah, film G30 SPKI minta direvisi lah, menghimbau agar untuk TNI jangan terlalu lebay dalam men-sweeping logo-logo PKI lah. Kan itu kan coba piye coba. Kami didolimi ya Allah, kami didustai ya Allah, kami dicurangi ya Allah, kami ditipu ya Allah, kami dianiaya, kami dibuang-buang, kami difitnah-fitnah, kami dikejar-kejar bagaikan maling ya Allah. Hancurkan kezaliman itu dengan kezaliman yang lain ya Allah, yang jujur, yang amanah, yang tidak punya kepentingan difitnah-fitnah. Ya, dicari-carikan pasal, ditangkap, sementara penjilat, munafik, pendusta, pembual, penipu, pembohong dikasih panggung, dikenyangkan perutnya, subur. Subhanallah. Baik, kemarin ada polisi di Facebook atau di mana itu terang-terangan, kalau gue PKI lo mau apa? Aku PKI, masalah buat lo gitu kan. Oneng siapa itu kan sudah sering juga ngomong-ngomong seperti ini loh. Ini lagi. Nah, cabut larangan Marxisme. Ini orangnya. Lihat wajahnya, lihat auranya. Hei Jokowi, PKI-nya mana? Lah ini di depan matamu. PKI-nya mana? Tunjukkan ke saya mana orangnya. Lah ini di sebelahmu ini. Kita bersyukur ya dipimpin oleh seorang pemimpin yang jujur, amanah, ahli sholat, ahli Senin Kemis, ahli Roma, ahli puasa, ahli tahajud, ahli duha, ya, insinyur, lulusan UGM, Kiai Haji. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami didolimi ya Allah, kami didustai ya Allah, kami dicurangi ya Allah, kami ditipu ya Allah, kami dianiaya, kami dibuang-buang, kami difitnah-fitnah, kami dikejar-kejar bagaikan maling ya Allah. Hancurkan kezaliman itu dengan kezaliman yang lain ya Allah, yang jujur, yang amanah, yang tidak punya kepentingan difitnah-fitnah. Ya, dicari-carikan pasal, ditangkap, sementara penjilat, munafik, pendusta, pembual, penipu, pembohong dikasih panggung, dikenyangkan perutnya, subur. Subhanallah. Baik ya saudaraku, yuk kita ngomong ini yuk. Jadi sebenarnya gini loh, ini anak TK pun tahu sebenarnya ya betapa sederhananya masalah ini. Pertama ya, PKI itu sudah sama-sama kita tahu, Sabang sampai Merauke, atas bawah, lahir batin, jasmani rohani. PKI itu adalah sejarah kelam bangsa ini. Poin pertama, pembantaian, pembunuhan, macam-macam. Nah, PKI itu adalah, kalau kita ringkas, intinya adalah suatu organisasi yang terlarang, ideologi yang terlarang, bahkan sudah diikat oleh
Kitab MPR 25 nomor 25. Secara legalitas hukum sah, ya kan? Tetapi sejak rezim ini berkuasa, ini bukan hanya aroma, indikasi, tindakan, itu nyata di depan mata. Bukan sembunyi-sembunyi lagi tuh PKI itu. Nyata. Ya, penguasanya rezimnya ini. Nah, jadi aneh. Setiap orang yang ngomong PKI ditangkap. Contohnya Ustadz Alfian Tanjung sampai di penjara, didolimi, dianiaya. Tidak ada satupun orang PKI yang ditangkap. Justru yang ngomong itu loh PKI, itu loh PKI, malah itu yang ditangkap. Sementara tokoh PKI-nya bebas. Ini pemandangan yang sangat-sangat vulgar di depan mata kita. Bahkan dengan naifnya, dengan lugunya, Persidanya, mana PKI-nya? Mana PKI-nya? Tunjukkan ke saya. Kok udah lama video ini. Pertama jabat sudah begitu. Ditunjukkan itu PKI-nya di depan matamu, itu PKI-nya. Satu partai itu. Sekarang semakin vulgar. Udah terang-terangan. Nah, oke, sekarang gini, kita mulai ya, biar masuk ya. Agak lama nggak apa-apa ya. Contoh, kita putarkan dulu yang lagi hangat, yaitu penjemputan siapa, Ruslan ya, Pak Ruslan Gustom ya. Coba saksikan videonya ini. Ini video sudah viral, tapi nggak apa-apa, sebagai pelengkap saya putar. Nggak lama kok durasinya. Tidak dirusak Pancasila, tidak dikuasai komunis. Betapa sederhananya masalah ini. Nggak perlu S3, nggak perlu doktor, cukup Anda punya hati nurani, cukup Anda manusia, maka Anda selesai masalah ini. Sudah ya, perhatikan. Jadi orang ini kan ngirim surat terbuka kepada Jokowi bahwa bahaya ancaman komunis macam-macam. Dan orang ini dijemput polisi dan ditangkap. Dulu Bambang Tri juga gitu, nulis Jokowi undercover juga ditangkap, di penjara. Nah, jadi ada pertanyaan yang paling sederhana gitu ya. Kenapa Ruslan Gustom yang ditangkap? Kok bukan kader-kader PKI-nya yang ditangkap? Kan gitu pertanyaannya. Kan gitu pertanyaan sederhananya. Jadi Ruslan Gustom ini, padahal sebelum Ruslan Gustom juga sebenarnya banyak orang yang ngirim surat terbuka, itu banyak. Bahkan dari orang Tionghoa juga kapan itu sempat viral kan? Tionghoa ngirim surat kepada Jokowi tentang ancaman bahaya laten PKI, itu kan banyak. Jadi itulah. Jadi Jokowi ini kalau dibilang PKI nggak terima itu kan. Padahal dia sendiri yang selalu menghembuskan wacana, mau minta maaf kepada keluarga PKI lah, film G30 SPKI minta direvisi lah, menghimbau agar untuk TNI jangan terlalu lebay dalam men-sweeping logo-logo PKI lah. Kan itu kan, coba piye coba. Nah, jadi Pak Ruslan Gustom sudah ditangkap. Nih, tak tunjukkan satu foto ya, perhatikan. Ini fotonya. Nih, Ripka Ciptaning, penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, salaman dengan Jokowi, satu partai. Dituduh PKI nggak mau. Ya kan? Lah jadi kenapa Ruslan Gustom yang ditangkap kok bukan ini gitu kan? Aneh nggak kira-kira negeri ini? Aneh nggak hukum ini coba? Bahkan kemarin ada polisi di Facebook atau di mana itu terang-terangan, kalau gue PKI lo mau apa? Aku PKI, masalah buat lo gitu kan? Oneng siapa itu kan sudah sering juga ngomong-ngomong seperti ini lah. Mana PKI-nya? Kata Jokowi. Mana PKI-nya? Tunjukkan ke saya. Lah ini PKI-nya. Satu partai. Di depan matamu. Nah, jadi
ini lagu lama, ini materi lama gitu kan, ini materi sederhana. Makanya saya nggak aneh kalau sekarang rame DPR begitu, MPR begitu, nggak aneh karena memang kasat mata sudah kelihatan dikuasai PKI semua itu kayaknya itu. Ini lagi, perhatikan. Loh, Pak Polisi, ya lagi-lagi aku nanya sama Pak Polisi ya. PKI itu kan terlarang, TAP MPR-nya ada, kekuatan hukumnya ada, payung hukumnya ada, legalitas hukumnya ada. Loh, tapi kenapa orang yang terang-terangan ngaku PKI kok nggak ditangkap? Justru yang menunjukkan PKI-nya yang ditangkap. Pripun Pak Polisi coba? Yang nggak usah dijawab, saya tahu. Jawabannya saya tahu. Nih lagi. Nah, cabut larangan Marxisme. Ini orangnya. Lihat wajahnya, lihat auranya. Hei Jokowi, PKI-nya mana? Lah ini di depan matamu. PKI-nya mana? Tunjukkan ke saya mana orangnya. Lah ini di sebelahmu ini. Negara sebesar ini belum, masih ekstra ini belum. PKI-nya mana? Lah ini PKI-nya. Bukan omong kosong, ternyata benar apa yang disampaikan Bapak Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain. Mereka sudah mulai bangkit. Tidak penting bangkit, bangkit. Yang penting kan ini. Mana PKI-nya? Lah ini latihan ini. Di mana ini? Saya percepat. Nah ini. Loh. Jadi Pak Polisinya sibuk nangkepi aktivis yang ngomong soal PKI. Sementara PKI-nya sendiri bebas berkeliaran tuh pripun. Nih. Delon dewe. Saya ingin bertanya, di mana? Di mana? Tunjukkan kepada saya. Kebangkitan PKI ada di mana? Ada di depan mata. Markas PKI di Jakarta, ala kantor LBH Jakarta. Markas PKI yang ada di Jakarta. Ah, itu. Yang sebut siapa? Alfian tanya. Saya ingin itu. bertanya, di mana? Di mana? Tunjukkan kepada Aku saya. males lho rupanya. Kebangkitan PKI ada. Teku warisi api juangmu. Pak Polisi itu PKI ku teruskan jejak juangmu. Oke. Itu PKI-nya itu. Pripun? Kok jadi Pak Ruslan Gustom yang ditangkap? Nih, ini video lama semua, perhatikan. Karena PKI bukan PKI itu hanya kambing hitam atau tangan kanan dari sebuah anggota militer. Jadi yang sekarang itu Orde Baru Soeharto yang pada masanya itu sangat berjaya 32 tahun. Jadi otomatis pikiran saya Soeharto harus akan kosong. Jadi dalam dari PKI itu adalah Soeharto. Intinya sekarang PKI bukan musuh tentara gitu ya. Bukan, sama sekali bukan. Nah itu siapa? Nggak ditangkap. Kok nggak ada berita viral, nggak ditangkap, terus anak ini direhabilitasi mentalnya anak ini. Dan ini kayak pencucian otak ini ya, penghapusan sejarah kan. Coba, hilang beritanya kan. Ayo, mana lagi? Nih, nggak tahu nih di mana ini, latihan ini. Ini lagunya nanti saya hilangin ya, biar nggak kena. PKI-nya di mana? Lah ini. Ya sudahlah, memang. Ya sudahlah, ya apalagi lah nanti biar Allah yang menghancurkan sehancur-hancurnya kan begitu ya. Oke, saya percepat. Mana lagi ya? Sebentar.
ini. Saya lihat ILC ya kemarin ya, tidak ada penyiksaan Iya. apa segala macam kan. Di sini aja udah kayak gitu mas, iya kan? Anak-anaknya melihat langsung. Loh, saya lihat langsung, iya kan? Edi lihat langsung, kakak-kakak saya yang perempuan juga lihat langsung. Cuma waktu penembakan memang saya sama Edi. Setelah penembakan itu karena suaranya keras, bangun kakak saya semua. Saya masuk ke kamar mau membangunin, tapi yang keluar Ibu Jui duluan. Kami kejar pas dari belakang. Kalau di film pun itu masih lebih bagus mas itu ya, diangkat apa kaki diseret, tangan diseret. Kalau waktu itu mas nggak ada yang angkat tangannya, siapa orang diseret kayak nyeret binatang, nggak ada mas. Diseret sampai keluar, dilemparnya ke dalam bas kalau nggak salah. Almarhum itu dilempar ke videonya dalam. sudah ada, saya nggak usah perpanjang. Intinya ini kesaksian dari keluarga yang dibantai gitu kan. Terus kemudian ini ada video menarik ini. Mana tadi ya? Saya sudah download tadi. Mana yang dibacakan puisi sama Ismail Marzuki terus kesurupan semua itu? Oh, enggak ada ya. Ada di mana tadi ya? Carilah di YouTube, ada itu. Dalam sebuah acara Taufik Ismail ya bacakan puisi tentang PKI, tiba-tiba marah semua, kesurupan semua orang-orang PKI-nya. Jadi atau inilah, ini terakhir ini tahun berapa ini video ini saya nggak ngerti ini. Dan nggak apa-apa diputer untuk pelengkap, Anda sudah lihat juga kok nih. Memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia. Setuju aja, kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada. Bahkan soal laku tidaknya dijual di depan rakyat itu tergantung rakyat yang menilai apakah konsep dan program komunis di Indonesia ini masih laku atau tidak gitu. Anda akan melakukan itu apa tidak kira-kira? Saya menghargai kalau itu ada, tapi kalau saya untuk ke sana membuat partai, wah sekarang apa kan ada peraturan kalau ada bikin partai terus duitnya banyak ya. Dari mana ini kalau bikin partai itu? Ya artinya belumlah ke arah sana. Paling tidak saya tetap mengusul bahwa tap MPRS saja dicabut supaya misalnya ada pembubaran satu partai politik itu yang harus didasari dengan undang-undang, bukan seperti waktu tahun 65 main hantam aja, main bubarin, dan yang membubarkan itu biasanya angkutannya sendiri, orang tua atau mungkin karena paman dan sebagainya. Perkiraan Anda ini ya? Iya, saya pernah hitung-hitung ya, misalnya perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya ya, anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta. Belum cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Sudah punya 2. Berarti 20 jutaan ya, gitu ya. Jadi ini mau dibahas nggak dibahas bagaimana, tapi kok semakin kesini semakin negara ini nggak karu-karuan gitu kan. Anda enak-enak saja, penjilat-penjilat jongos-jongos itu enak-enak aja kan. Nanti kalau kamu mati, bongko, nanti anak cucumu juga bagaimana, kan nggak mikir kamu ya. Banyak sebenarnya videonya, tapi intinya Anda paham lah ya, intinya begitu. Kenapa orang yang ngomong PKI itu yang ditangkap, sementara PKI-nya sendiri nggak ditangkap? Padahal PKI itu kan terlarang, tap MPR-nya ada, payung hukumnya ada. Nah ini pertanyaan juga gampang dijawab sebenarnya, gampang sekali dijawab. Makanya sekarang hanya Allah yang bisa memutuskan, hanya Allah yang bisa mengeksekusi. Ya nanti endingnya bagaimana. Dan ini ujian juga buat kita umat Islam. Ya bukan umat Islam saja, ini ujian buat kita rakyat Indonesia semuanya. Gitu. Makanya saya itu mendambakan sekarang itu kita jangan rame di jangan rame di medsos, tapi langsung ada tindakan gitu loh. Kayak kemarin contoh kecil Abu Janda itu ya. Iya bener, Abu Janda itu. Saya kan ada orang ngomong penggal lehernya, tapi yang ngomong di Mekah. Ya kan tak pokai, nggak usah ngomong langsung diposting dasi Abu Janda dicekel kan beres. Ngomong di Mekah, ya bener akhirnya, hanya bikin rame aja di medsos. Ya kan nggak ada apa-apanya. Justru kalau Abu Janda ngomong misalkan di Bandung gitu, atau ngomong di Jakarta gitu ya,
ngupload dirinya di mana itu justru dalam tanda petik ya, mohon maaf ya, itu bisa jadi itu penghinaan untuk laskar, penghinaan untuk mujahid-mujahidah yang ada di situ. Buktinya ada di situ kok, gampang mau nyari. Raminya di WA, di medsos, di grup, halal darahnya kayak begini, ketemu tak cocor mulutnya kayak macam, tapi di grup, di WA, di medsos. Jadi memang udahlah, jangan rame di medsos, ayo gimana gitu kan. Saya teman, tak carikan lagi ya, subhanallah. Apa ini? Ini apa ini? Pemirsa, sebanyak 13 investor asal Cina meninjau lahan. Oh sudah, nggak usah ini. Udah Cina investor di Indonesia, udah bukan barang aneh lagi sudah. Jadi intinya begitu ya, kurang lebihnya. Mana PKI-nya? Mana PKI-nya? PKI-nya ada di sebelahmu. Ya, PKI-nya di WA, di grup, di Facebook itu banyak terang-terangan dan tidak ditangkap dan tidak diproses. Jadi kita sedang menuju ke pembusukan. Terus yang terakhir saya tutup dengan ini ya saudaraku ya, ini eman ini kalau nggak saya bahas ini. Jadi kemarin mal-mal dibuka ya, saran saya ayo kita jangan belanja di mall lah, kita belanja ini, ada foto ini. Belanjalah dari pedagang kecil, jangan menawar harga di bawah standar. Mereka tidak mengumpulkan uang untuk hidup mewah-mewah, hanya untuk bertahan hidup makan sehari-hari. Masya Allah, ya, insya Allah kalau ini sudah saya terapkan ini, ya. Lagi pula ini, mall sudah lama nggak buka, ini barang-barang di mall seperti ini. Jadi kalau antum masuk ke mall, ini tidak menutup kemungkinan sekarang jadi sarangnya virus. Oke, saya percepat. Terus yang terakhir, video ini akan saya tutup dengan video lama juga. Terserah Anda mau bilang menebar kebencian, menebar hoax, terserah, monggo. Pak polisinya ditonton lagi boleh, ya, aktivisnya ditonton lagi boleh, pendukung-pendukungnya nonton ini juga boleh, silahkan. Video lama, inilah cermin bangsa kita detik ini, ya, yang ngomong jujur dibuang, yang ngomong jujur ditangkap, ya, dikriminalisasi seperti teroris. Habib Bahar, Habib Rizik, Ustadz Alfian Tanjung, John Ruginting, Ahmad Dhani, Bambang Tri, siapa itu? Banyak sekali kan? Profesor Suteki, terus Profesor Tamim Pardede, itu lagi loh, yang ibu-ibu dulu mujahidah itu siapa itu? Banyak kan? Saya, ya kan? Ini orang-orang yang ngomong apa adanya, ngomong jujur, dan nggak dibayar, nggak punya kepentingan, nggak punya gaji, ya kan? Yang disampaikan adalah kebenaran, ditangkap, dipenjara, diproses, dipenjara. Sementara buzzer-buzzer ngomongnya bohong, ngomongnya dusta, dibayar, itu bebas. Ya kan, sak salah-salahnya Alfian Tanjung, sak salah Ustadz Alfian Tanjung, sak salah-salahnya John Ru, Ginting, Ahmad Dhani, Bambang Tri, saya, sak kepleset-keplesetnya itu kan tidak ada kepentingan, kan gitu. Nah, tapi ini gimana ini video ini sudah sering tak puter, nggak apa-apa sebagai penutup untuk bekal tidurmu ya. Ini kan ini gimana kira-kira? Hoak, bohong gitu kan, nggak diproses. Oke, selamat istirahat dan jadikan video ini sebagai penutup, mudah-mudahan bisa menghantar tidurmu ke mimpi yang paling indah ya. Jadi kita bersyukur ya dipimpin oleh seorang pemimpin yang jujur, amanah, ahli sholat, ahli Senin Kemis, ahli Roma, ahli puasa, ahli tahajud, ahli duha, ya, insinyur, lulusan UGM, kiai haji, seperti Nabi, seperti titisan Tuhan, titisan Nabi, wali lah, macam-macam lah katanya pendukungnya begitu ya. Nih, selamat menonton video lama sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging,
stop impor apa lagi? Bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Pemerintah telah memutuskan melakukan impor Hoak enggak? 500.000 ton beras. Bohong enggak? Memutuskan untuk mengimpor 100.000 ton jagung. Nipu enggak? Pemerintah sepakat mengimpor garam industri sebesar 3,7 juta ton secara bertahap untuk keperluan industri. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Belum ada orang ngomong gini tuh saya sudah pertama rezim ini berkuasa itu aku wis bengok-bengok sampai lede cangkemku. Belum ada orang-orang yang kritis gini, belum. Udah dari awal aku sudah ngomong sampai akhirnya jadi masuk ke persidangan juga, dicarikan kasus-kasus pasal-pasal. Wis ya, selamat menikmati. Alhamdulillah terbukti ya. Tidak ada impor daging, tidak ada impor pangan, tidak ada impor buah, tidak ada impor bawang, tidak ada impor beras, tidak ada impor macam-macam. Jadi alhamdulillah terbukti seluruh petani Indonesia sekarang makmur hidupnya, kaya raya, subur, gemah ripah loh jinawi, panennya bagus, harganya bagus. Sekarang betul-betul Indonesia menjadi negara yang punya kedaulatan pangan, gak impor apa-apa, pacul, gak impor macam-macam, gak ada impor sekarang. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.